Inni Rasulullah ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Maka ketahuilah bahwasanya aku diutus Allah untuk mengabarkan bahwa Allah mencintaimu, mencintai apa yang kamu lakukan itu sebagaimana kamu mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini juga keutamaan kita bersilaturahmi. Silaturahmi itu kenapa memanjangkan umurmu, bawa rezeki? Karena memang silaturahmi itu tidak mudah. Kadang butuh biaya banyak. Gitu Pak. Ini ajaran ini. Ulama apa ya? Ulama. Ulama apa? Akan orang punya order apa macam-macam. Gitu. Silaturahmi. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tahu bahwa silaturahmi itu tidak mudah. Maka Allah pun memberikan jalannya juga luar biasa. Dawa umurnya lancar rezeki. Maka hadis ini juga menjadi motivasi buat kita bahwa ketika kita ingin silaturahmi ketemu saudara kita, kalau di sini katakan fi qaryatin ukhra, berarti jauh. Mengunjungi teman saya yang ada di desa yang lain, di kota yang lain, berarti kan jauh. Maka kata mereka tadi, saya diutus Allah bahwa Allah mencintaimu dan kamu datang tidak dalam modus lain kecuali kamu ingin menyambung silaturahmi. Ini juga termasuk golongan hamba Allah yang akan mendapat ibadah pahala. Maka silaturahmi itu bagus, silaturahmi itu baik, dan silaturahmi itu pasti membawa berkah buat kita. Yang ketujuh, hamba Allah yang akan didoakan malaikat adalah hamba Allah yang berdoa untuk orang lain dan orang lain itu tidak tahu kalau dia didoakan oleh hamba tadi. Doa oleh ghaib bidhahril ghaib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'watul mar'il muslimi li akhihi bidhahril ghaib mustajabatun." Doa seorang muslim kepada saudara yang lain bidhahril ghaib, yang tidak diketahui oleh si fulan yang didoakan tadi, mustajabatun, itu akan diijabahi Allah. Inda ra'sihi, di kepalanya, malakun, ada malaikat muwakkalun yang menjadi wakil Allah. Kullama da'a li akhihi bi khairin, setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya. Qala al-malakul muwakkal, malaikat yang ada di atas kepala tadi itu akan mengatakan, setiap kali kita berdoa yang baik untuk saudara kita tadi, malaikat tadi akan mengatakan amin walaka mits. Amin, dan kamu juga akan mendapatkan kebaikan seperti kebaikan yang kamu doakan untuk saudara. Kita mendoakan sehabis sholat, kita doakan siapa teman kita atau saudara kita atau sahabat kita, tetangga kita. Itu malaikat yang ada muwakkal, malaikat yang dijadikan menjadi wakil Allah untuk kita itu akan mengatakan amin. Yang mengamini malaikat walaka mits, dan engkau juga akan mendapatkan doa yang sama dari doa yang kita sampaikan untuk saudara. Ampun pelit mendoakan saudara kita, mendoakan tetangga kita, mendoakan teman kita. Tapi doa apa yang akan diamini malaikat? Bi khairin, doa yang baik. Maka doa yang baik tadi, kebaikannya akan kembali kepada amin walaka mits, dan engkau juga akan mendapatkan kebaikan seperti doa yang kau sampaikan untuk saudaramu hidup yang dia tidak tahu kalau kamu sedang mendoakan dia. Mungkin kita bisa begini, sehat, pekerjaan lancar, rumah tangga yang harmonis,
kehidupan yang lancar, itu bisa jadi doa-doa saudara-saudara. Tidak mesti semua itu usaha kita, tapi bisa jadi adalah doa yang didoakan oleh siapa tidak tahu. Di antara kita ini ada yang mendoakan, ya Allah moga-moga aku, moga-moga itu yang ada di masjid ini. Ini terbukti dalam hatinya, ya Allah semoga si Tuhan, semoga Pak D, semoga Bapak ini terucap di lisan kita. Yang mengamini malaikat dan kebaikan yang kita doakan tadi akan kembali kepada Tuhan. Maka ini juga ajaran kepada kita untuk kita selalu mendoakan yang baik untuk saudara. Yang kedelapan, orang atau hamba itu akan mendoakan malaikat ketika dia mengajak kebaikan atau mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Tidak mesti guru. Sesuatu yang baik yang bisa kita ajarkan kepada orang lain itu bisa menjadi wasilah kita didoakan malaikat. Dalam hadis dikatakan innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlata fi hujriha hatta al-hawda wa yusalluna ala mu'allimin nasil khairah. Sudah Allah dan malaikat dan seluruh penghuni langit dan bumi, sampai semut yang ada dalam sarangnya, bahkan hewan-hewan yang ada di air, lalu sholuna, sungguh mereka akan mendoakan yang baik kepada orang-orang yang selalu mengajarkan kebaikan kepada orang. Ini tidak dimonopoli guru, dosen, ustaz, kiai, syekh, habaib, tidak. Siapapun kita, ketika kita bisa mengajarkan yang baik kepada orang lain, maka yang mendoakan semua yang ada di alam Allah, malaikat, seluruh penghuni langit dan bumi, sampai semut yang ada di sarangnya, bahkan hewan yang ada di air pun, la yusalluna, sungguh mereka tening, mereka akan mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang selalu mengajak kepada Allah. 4 menit. 4 menit. 4 menit dulu. Itu dah. Itu yang kedelapan. Maka sekecil apapun kebaikan, maka kebaikan akan kembali kepada kita. Dalam hadis yang lain, man dalla ala khairin, barang siapa menunjukkan suatu kebaikan kepada orang lain, maka dia akan mendapat pahala dari kebaikan yang dilakukan orang yang diberi petunjuk. Kita ngajari huruf A atau alif, bacanya A, I, U, dan orang lain bisa membaca karena ajaran kita itu, agar akan menjadi wasilah kita didoakan para dekat dan seluruh makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi, bahkan yang ada dalam air. Maka jangan berhenti menjadi orang baik dan jangan berhenti untuk mengajak kebaikan. Maka dalam ayat kalau dikatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan, berlomba-lombalah untuk menjadi yang kesembilan. Mereka yang hamba Allah yang akan didoakan mereka adalah hamba Allah yang ketika dia mau tidur dia bersuci, berwudu. Siram ampun Pak, soalnya jam malam kan tidak bagus buat mandi. Kalau setengah jam 12 baru boleh mandi. Kalau kita bisa menjaga kesucian kita atau berwudu sebelum tidur, maka malaikat akan mendoakan kita. Dalam hadis dikatakan man bata tahiran, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa. Jadi selama dia tidur, itu malaikat akan berdoa untuk orang yang bersuci sebelum tidur tadi dengan mengatakan Allahumma gfir li'abdika kama bata tahiran. Ini didoakan malaikat. Ya Allah, ampunilah si fulan ini yang tidur dalam keadaan
ngantuk ini bawa aja wudhu tetap ngantuk. Ketika kita mengamalkan ini, berarti kita termasuk orang yang nanti akan didoakan malah tahirah, bersuci. Yang ke-10 orang hamba Allah yang akan didoakan malaikat adalah hamba Allah yang senang berinfak. Nabi mengatakan min yaumin yusbihu fi, tidak satu hari pun di mana pada pagi hari seorang hamba itu akan didatangi dua malaikat yang dia itu akan berdoa kepadanya dengan mengatakan Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqul nahar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak ini. Dan malaikat yang satu mengatakan, ya Allah, hancurkanlah harta orang yang bakhil dan pelit ini. Sama ini. Jadi betul senang infak. Bukan zakat loh Pak. Infak itu kan nggak ada nominal, nggak ada batasan, bebas. Infak apa? Maka ketika kita berinfak hari itu, maka ketika kita berinfak itu malaikat langsung mengatakan Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Nah, orang pedih sing dumake kok ditandani langsung malaikat Allahumma a'ti mumsikan ta'ala. Ya Allah, remuk wong iki sing neraka dan infak. Karena mumsikan berarti menahan hartanya untuk tidak diinfakkan, ta'afan, kehancuran, kebinasaan, naudzubillah min. Maka saya sering iri pada orang mereka itu mampir ke kota infak ini jemput itu kalau kita bisa nyewu bedanya kan jimitan loh, jimitan kan kewajiban warga ini itu bisa dari itu sedekah ya bisa, tapi di luar itu karena itu kewajiban maka infak itu bisa diberikan dengan cara yang barangkali itu Allah 10 hamba Allah yang akan didoakan malaikat. Semoga kita bisa memilih salah satu mana yang bisa. Kalau bisa semuanya, Allah luar biasa. Paling tidak kalau tidak bisa, pilih salah satu mana yang bisa menjadi andalan kita untuk menjadi hamba yang didoakan oleh malaikat. Aku kalian seperti tadi walaupun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita tutup pada malam hari ini, infak snack diberikan oleh jamaah Selasa Kliwon RW 32 sesuai yang materi tadi bukan. Insyaallah malaikat akan mendoakan dan dimintakan ganti yang jauh lebih banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Begitu juga dengan jamaah semuanya, semoga langkah kita ke masjid ini untuk sholat berjamaah dan mengikuti kajian senantiasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagi Bapak Ibu yang hendak berinfak juga untuk kajian rutin Selasa pertama dan ketiga, bisa menghubungi kami, bisa berupa rupiah ataupun langsung berupa snack. Kebutuhan snack setiap kajian kira-kira sekitar 125 pieces. Kita tutup kajian pada malam hari ini dengan baca hamdalah.